Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika. Kali ini kita belajar PLC Omron di episode ketiga, yaitu belajar terkait dengan instruksi pemrograman differential up dan differential down, atau bisa disebut DIFU dan DIFD gitu. Nah, di sini differential up, differential down itu apa? Ini akan ada penjelasan singkat terkait dengan differential up dan differential down. Instruksi DIFU atau differential up adalah instruksi yang bekerja hanya dalam sesaat pada awal saat terjadi perubahan kontak dari low ke high. Sedangkan untuk differential down adalah instruksi yang bekerja hanya dalam sesaat pada awal saat terjadi perubahan dari kontak high ke low. Nah, ini perbedaannya. Differential up perubahan ketika up naik, dan differential down adalah perubahan ketika turun, ketika cycle-nya turun. Nah, di sini untuk ladder simbolnya nanti kita akan menggunakan simbolnya seperti ini, differential up. Terus kemudian ada bit yang nanti akan kita masukkan, itu bisa nanti channel ataupun nanti wall area ataupun bit yang lainnya yang bisa kita masukin di sini. Kemudian di sini ada grafiknya. Di sebelah kiri ini ada differential up. Jadi dia akan menyala, mengaktif itu ketika dalam satu cycle ya, dalam satu cycle itu nyala di kondisi ketika high aja. Jadi hanya untuk men-trigger sesaat itu dalam satu cycle, tombol dalam kondisi off ke on gitu kan. Ini naik, makanya differential up ya. Jadi kondisinya mati atau kondisinya low atau kondisinya 0. Jadi kalau low itu artinya 0 atau artinya mati gitu. Kondisinya mati, off, atau kondisinya 0 atau kondisinya low. Ketika ditekan itu akan menjadi high. High itu bisa kondisinya aktif ataupun kondisinya 1. Nah, ketika kondisinya 1 atau high atau nyala, itu dia akan mengirimkan data. Jadi informasinya itu hanya dalam satu cycle, dia hanya ke-trigger sesaat tis gitu. Dan dalam satu saat itu kemudian dia akan kembali mengirim data mati atau data low gitu. Jadi walaupun dalam tombol itu ditekan ataupun dalam inputan itu ditekan secara on secara lama ya, atau ditahan on terus, itu hanya akan masuk dalam satu cycle ini aja. Jadi dalam perubahan kondisi low ke high. Jadi disebutnya differential up. Sedangkan untuk differential down itu adalah kondisi di mana kontak itu dari high ke low, di mana kondisi awalnya itu adalah kondisi high atau kondisi di atas ya, atau kondisi nyala atau kondisi 1. Kemudian tombol kita tekan yang mengalami perubahan dia menjadi mati. Jadi bisa ditekan ataupun dilepaskan atau di-10 ya. Jadi bisa dilepaskan menjadi nilainya low. Ketika nilainya low, dia akan memberikan sinyal input high ke outputan atau ke bit yang nantinya kita generate di situ. Jadi walaupun nilainya di awal itu adalah high atau nilainya 1, kondisi fisiknya ya, entah itu inputan atau tombol, yang ini kita ilustrasikan ketika tombol itu kondisinya padahal dia nyala terus, tapi terbacanya di sini dia kondisinya adalah mati, jadi tidak nyala gitu kan. Tapi ketika ada perubahan dari dia nyala atau sinyalnya 1 menjadi low sesaat ataupun low berkepanjangan, dia akan mengirimkan satu cycle. Jadi informasi satu cycle ini informasinya adalah high gitu atau nyala gitu. Nah, itu baru dia akan walaupun kondisi kontak itu tidak aktif, dia juga ikutan tidak aktif. Ketika tombol ditekan lagi kembali ke high, dia tidak akan berpengaruh, karena dia akan berpengaruhnya ketika perubahan dari high ke low. Nah, ini perbedaannya. Kalau differential up itu dari low ke high, dari mati ke nyala. Sedangkan kalau differential down dari nyala ke mati. Nyala ke mati memberikan sinyal nyala, tapi kalau differential up dari mati ke nyala itu memberikan sinyal nyala. Oke, selanjutnya kita akan coba implementasikan di CX Programmer. Oke, sebelum kita coba implementasikan, kita akan baca dulu di help-nya.
instruksinya. Jadi di sini ada differential up, differential down. Nah, ini for one cycle ya. Jadi hanya dalam satu cycle. Jadi memberikan bit on. Jadi dia akan memberikan sinyal on. Meskipun dalam kondisinya, nah di sini kondisinya off to on, jadi rising edge, jadi naik ya. Sedangkan di sini dia akan memberikan sinyal on ketika kondisinya on to off atau falling edge. Berkebalikan ya. Jadi kalau differential up yang saya tadi jelaskan, cycle-nya dari dia mati ke on, dia ngirim satu cycle on, satu bit on ketika satu cycle. Sedangkan untuk differential down dari on ke off itu akan mengirimkan bit on dalam satu cycle. Oke, selanjutnya ini ada keterangan-keterangan lain. Nah, ini seperti yang saya tampilkan di PPT tadi ya. Di sini ada conditionnya, jadi execute condition, status B-nya, status of B-nya, jadi status perubahannya. Jadi di sini dia hanya nyala sesaat dalam satu cycle terus kembali ke turn off. Jadi akan mati langsung. Jadi hanya sesaat ketika kondisinya dari differential up ya. Jadi dari off ke on atau dari low ke high ya, sinyalnya langsung high, tapi sesaat tok dalam satu cycle kembali ke low. Sedangkan untuk differential down dari on ke off, jadi dari on, kondisi on terus off, nah itu dia akan ngirim sinyal on dalam satu cycle terus kembali ke off lagi sampai dia dapat kondisi yang sama. Jadi ini kondisi harga mati ya. Jadi kondisinya memang harus seperti ini. Jadi nggak bisa kondisi yang lain. Jadi kondisinya harus falling edge atau rising edge, rising. Kemudian di sini, nah ini bisa diperhatikan di operation of diffu. Jadi nanti pengimplementasiannya bisa kayak gini. Jadi ini inputan 0.00 channel 0 ya, channel 0. Nah, ini nanti kondisinya dia mati ketika nyala. Nyalanya di turn lama ya, dia akan hanya memberikan satu sinyal sesaat, kemudian akan mati, kemudian kita nyalain lagi, dia hanya kondisinya hanya sesaat ini tadi. Kemudian kalau di differential down juga sama, dia akan kondisinya falling edge ketika kondisinya mati gitu kan. Ketika kontak dilepas dia baru ngirim sinyal, ketika kontak dilepas dia baru ngirim sinyal. Itu gambarannya kita akan coba implementasikan di JX Programmer. Oke. Untuk settingan awal sama kita menggunakan CP1E, terus kan on oke aja, baru kita masuk ke sini. Munculan kontak masih sama dengan keyboard C. Untuk normally open kita pakai bit 0.00 atau inputan 0.00. Kemudian untuk outputannya kita bisa langsung ke diffu, differential up ke 100.00. Nah, kalau yang bawah kita akan coba pakai differential down. Down outputnya di sini. Nah, ini tidak akan bisa kasat mata ya, karena dia hanya satu cycle. Bisa kita lihat nanti ketika kita simulasikan langsung, tidak akan terasa saking cepatnya karena dia hanya dalam satu cycle. Jadi bisa diperhatikan di sini perubahannya dari high ke low. Jadi ini ketika saya beri sinyal, harusnya dia nanti differential up akan dapat sinyal trigger sesaat, terus dia akan kembali ke 0. Nah, nggak kelihatan kan? Ini karena saking cepatnya, jadi satu cycle itu tidak bisa kasat mata. Makanya di sini kita akan memanfaatkan, kita mengkombinasikan dengan set ya, atau kita bisa kita pakai set aja. Jadi di sini kita pakai normally open 100.00, terus di outputannya akan set aja, set 162. Terus di sini outputannya di set 102. Nah,
Ini kontaknya langsung terlihat ya. Jadi perbedaannya ketika nanti kita menggunakan differential up dan differential down itu akan ada beda apa ya, gambar simbolnya ya. Bisa diperhatikan di sini simbolnya berbeda dengan kontak biasa. Nah, ini simbol yang menginformasikan bahwasanya kontak di sini menggunakan kontak differential up dan di sini kontak differential down. Nah, ini perbedaannya berarti di sini hanya satu cycle di awal, jadi dia hanya memberikan sinyal sesaat di kondisi ketika differential up. Sedangkan untuk yang di belakang kayak gini dia menjadi differential down. Nah, ini perbedaannya. Nah, kita akan coba di sini Ctrl Shift W. Kita simulasikan ya. Nah, ini nanti kita hanya sesaat banget. Jadi ketika kontak ini on, nah dia sesaat sampai nggak terlihat ya. Di bit sini nggak terlihat ada perubahan, tapi dia nge-trigger langsung ke setnya. Jadi karena dia differential up dari mati ke hidup ya. Jadi ini ketika tak kasih 0 dia nggak akan berubah karena differential up. Kemudian kita akan mereset. Nah, karena ini differential down berarti dia akan ketika ini kita berikan sinyal nyala itu tidak akan berpengaruh ke outputannya. Nah, baru ketika nyala ke mati, nah differential down ya, dari mati ke nyala, dari nyala ke mati, dia akan memberikan trigger di sini di kontak key 100.01 di bit 100.01. Nah, nanti akan nge-trigger untuk ngereset output di 100.02. Nah, ini dari up ke down. Kita matikan, dia akan ngereset. Nah, ini differential down. Nah, perbedaannya sudah terlihat ya. Jadi kalau differential up dari nyala ke mati, kalau dari differential down kalau differential up itu dari mati ke nyala, kalau differential down itu dari nyala ke mati. Itu penerapannya untuk di differential up dan differential down. Nah, sebetulnya penerapan kayak gini di differential up, differential down itu nanti ada banyak macamnya ya. Sebelum nanti kita akan sebelum ke differential up, differential down itu sebenarnya kita bisa juga mengaktifkan kondisi differential up itu di waktu setting input seperti ini juga bisa. Nah, di sini kita akan bikin sederhana saja untuk sebagai contoh. Nah, ini kita bisa setting. Jadi diferensialnya itu bisa kita setting. Misalnya differential up, ini juga bisa differential down. Jadi input kontak itu juga bisa kita setting diferensialnya. Jadi nggak cuma di bagian output dengan instruksi, tapi di input pun kita bisa setting. Dan nanti simbol yang akan muncul perubahannya adalah ada tambahan anak panah seperti ini. Ini menunjukkan bahwasanya kontak ini aktif ketika differential up, sedangkan kontak yang di sini akan aktif ketika differential down. Seperti itu. Jadi kita lebih enaknya nah ini nanti tandanya adalah persen untuk differential down, sedangkan untuk differential up itu adalah add. Nah, ini kita akan rubah diferensialnya dulu ke down, yang ini diferensialnya up. Ctrl W. Nah, seperti analoginya tadi, berarti ini dia akan mengirimkan sinyal itu ketika kondisinya dari, nah ini kan dia nahan ya, harusnya walaupun sinyalnya ini satu, tapi dia nahan di sini dan tidak mengirim sinyal ke 100.00 karena dia diferensial down. Jadi ketika ini tak beri kondisi falling edge atau dari high ke low, baru dia ngirimkan sinyal. Nah, kalau yang di sini karena ini differential up, berarti ketika ini tak kasih sinyal satu, dia akan otomatis merubah kontaknya. Tuh. Ketika tak beri sinyal 0, dia akan kembali. Tuh. Kita ilustrasikan lagi ya. Nah,
falling edge, dia langsung mati nih. Jadi langsung kondisinya langsung berubah. Itu untuk differential up dan differential down di kontak. Bisa juga differential up, differential down itu kita pakai dengan program tambahan. Misalkan seperti ini. Ini kita pakai namanya up. Ini kalau up dia kan karena di sini falling edge di down, jadi kondisinya merubah ya. Jadi kondisi statusnya dia ketika sinyal nyala mati, makanya dia di sini nyala mati. Atau gampangnya kita akan rubah untuk ngerti falling edge. Falling down-nya kita rubah ini ke down aja. Ini enggak ada perubahan. Nah, ketika di down dia baru ada perubahan. Ini juga bisa digunakan dengan model yang seperti ini, up and down. Sama, cuman perbedaannya adalah kalau di sini dari outputnya, jadi nilainya setelah dari kontak terus dirubah, ditambahkan fungsinya. Tapi kalau yang di sini tadi di kontak, misalkan di dalam kontak ini kita kasih add LD. Nah, ini pada kontaknya, jadi pada inputannya yang kita setting menjadi diferensialnya. Lalu yang di sini tambahan untuk setelah outputannya ini nanti akan bekerjanya seperti apa gitu. Nah, itu tergantung nanti pengaplikasiannya mau seperti apa. Itu gambaran dari diferensial. Jadi diferensial tidak hanya di bagian output, bagian input juga bisa kita gunakan untuk sectionnya di instruksi diferensial ya. Dan diferensial ini nanti pengaplikasinya ada banyak banget di setiap instruksi yang akan kita pakai. Itu beberapa sudah tersedia defaultnya untuk misalkan di sini set ya. Jadi kita bisa pakai add set. Nah, ini udah pakai diferensial di sini, diferensial up kalau udah pakai add. Atau kalau biar kerasa kita pakainya persen set. Nah, ini differential down. Untuk resetnya berarti kita pakai differential down. Outputnya kita bisa pakai C 301 output reset 101. Nah, C nyala. Nah, baru ketika dimatikan dia baru ngirim inputan. Bisa dikombin juga dengan misalkan di sini. Nah, ini tergantung logiknya teman-teman ya, mau di model-model seperti apa, monggo sesuai dengan kebutuhan. Ini kita hapus, terus resetnya baru kita pakai diferensial down. Ini dalam satu kontak yang sama ini bisa nih.
Ini kita pakai satu inputan yang sama di dua rung ya. Kita rubah dia satu, dia ngeset, langsung reset. Tuh, jadi bisa digunakan seperti ini juga. Differential up, differential down. Nah, itu tadi pengaplikasiannya dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tadi berarti kita ada differential up, differential down. Nah, kita tuliskan semuanya aja. Contoh-contoh pengaplikasiannya itu ada diffu, terus ada DFD, terus kita bisa pakai yang di kontaknya. Nah, kita tambahkan add ya, add LD atau persen LD. Ini bisa kita aplikasikan kayak gini, atau bisa pakai ini. Ini sama ya, jadi tergantung pengaplikasiannya aja. Kalau di sini ini ke outputannya langsung, ke output bitnya, jadi kontaknya normal, baru di bagian bitnya atau yang kalian inginkan menjadi diferensial. Terus sedangkan kalau yang di sini kontaknya yang kita customize ke diferensialnya. Terus yang di sini ini merubah kondisi sebelum masuk ke outputannya, jadi opsional. Kalau di sini ke outputannya langsung, di sini kontaknya, di sini sebelum. Jadi ini sama-sama menggunakan differential up dan differential down. Perbedaannya adalah di sini instruksi yang sudah tergenerate ya. Di sini juga instruksi, tapi instruksinya kita sebutnya up and down. Tapi ini sebenarnya konsepnya sama dengan differential up dan differential down. Kalau di sini juga istilahnya sama, differential up, differential down, tapi baik menggunakan dari logic programnya ya. Jadi logic programnya itu kan pakainya add. Kalau differential up itu add, kalau differential down itu persen. Dan itu nanti berlaku di beberapa instruksi-instruksi yang lainnya yang sudah generate dengan adanya differential up and down ini. Nah, ini kalau dibaca di menu-menu, dia akan terlihatnya gini, ada add, ada persen. Ada add, ada persen. Kalau menggunakan up and down, nanti up and down. Nah, ini tergantung implementasi yang akan dipakai dari teman-teman, mau digunakan sebagai apa. Ini sama, konsepnya sama. Jadi nyala ketika rising edge, terus nyala differential down, nyala ketika falling edge. Gitu gambarannya. Mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk episode 3 ini. Berarti kita sudah memahami konsep differential up dan differential down, dan ada tambahan di program ada up and down dengan konsep yang sama terkait dengan differential up and down. Mungkin itu aja untuk hari ini. Saya cukupkan episode ketiga ini di materi instruksi differential up dan differential down. Salam suka-suka belajar elektronika. Terima kasih.